Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian sanad hadis yang sangat penting dalam ilmu hadis. Sanad atau riwayat adalah rantai para narator yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW hingga ke penulis kitab hadis. Fungsi utama sanad adalah untuk memverifikasi keaslian dan keotentikan sebuah hadis. Indah jadi sanad itu seperti kode verifikasi digital di zaman sekarang untuk memastikan keaslian informasi. Betul sekali. Para ulama ilmu hadis mengkaji setiap huanjia dalam sanad untuk memastikan para narator adalah orang yang terpercaya dan memiliki integritas tinggi. Jika ada kesalahan dalam sanad, maka hadis tersebut dinilai lemah atau bahkan palsu dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Jadi, sanad adalah kunci utama dalam ilmu hadis yang menjaga keaslian ajaran Islam. Sangat tepat. Tanpa sanad yang kuat, kita tidak bisa memastikan keaslian setiap hadis yang beredar. Itulah pengertian sanad hadis yang perlu kita pahami sebagai Muslim yang ingin mempelajari agama dengan benar. Sanad adalah rantai perawi, guru ke murid yang menyampaikan hadis. Ia mencatat siapa meriwayatkan dari siapa, tahap demi tahap. Sebagai murid, saya membayangkannya seperti estafet. Bisa Ustaz jelaskan mengapa catatan rantai ini begitu? Dengan sanad, perjalanan hadis bisa dilacak. Karena lewat sanad, kita menilai keaslian riwayat. Ulama meneliti perawi, adil, kuat hafalan, dan sambungan riwayat. Itu vital. Contoh sederhana, aku mendengar dari A, dari B, dari C, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah. Rantai ini memberi jejaknya. Itulah sebabnya mereka berkata, sanad bagian dari agama. Perawi terpercaya, thiqah, itu jujur dan kuat hafalannya. Jika ada yang bisa diperiksa. Bedakan, sanad adalah rantai perawi, matan adalah teks hadis. Keduanya diteliti, jalurnya dan pesan yang dibawanya. Kadang sanad sahih, tapi matan bermasalah, dan sebaliknya. Tanpa sanad, apa risikonya bagi umat? Perawi lemah atau terputus, kualitas hadis menurun. Penilaian ini disebut jar wa ta'dil. Tanpa sanad, klaim atas nama Nabi tak terverifikasi. Apakah kita bisa membedakan kabar dan hadis palsu? Bayangkan alamat pada paket, jelas pengirim dan penerima. Begitu pula sanad, jalur jelas bisa dicek. Itu membuat ilmu hadis tetap kokoh. Bercampur tradisi dan kebingungan mudah menyebar. Sanad menyaring agar yang diamalkan benar dan aman. Apa itu sanad, kenapa penting, dan cara cek keaslian hadis. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga penyusun kitab hadis. Kenapa penting? Tanpa sanad, kita tak tahu sumber dan kepercayaan suatu hadis. Bedakan, sanad itu jalur perawi, matan itu isi teks hadis. Perawi dinilai adil dan dabit. Jika kredibel dan hafalan kuat disebut thiqah. Contoh sederhana, A meriwayatkan ke B, B ke C, hingga sampai ke penulis kitab. Jenis sanad, mutasil, bersambung, munqati, terputus, mursal, mu'dal, mudalas. Bagaimana ulama menilai keaslian? Mereka teliti biografi perawi, membandingkan jalur, dan menilai matan. Ilmunya disebut jar wa ta'dil. Miskonsepsi umum, semua hadis di internet bukan otomatis sahih. Tips praktis, cek takhrij, rujuk kitab terpercaya, dan tanya ustadz yang kompeten. Kesimpulan, pahami sanad agar tidak mudah tertipu. Belajar pelan-pelan, mulai dari sumber yang valid. Kuncinya, sanad, rantai orang yang menyampaikan hadis, bukan katanya-katanya doang. Sanad itu daftar perawi. Dengar dari B, B dari C, sampai Nabi. Rantai ini yang bikin hadis bisa dicek. Tanpa sanad, hadis bisa jadi hoax, kayak gosip tanpa sumber. Dengan sanad, kita tahu siapa yang ngomong dan seberapa terpercaya. Ulama menilai perawi, hafalan, kejujuran, ketemu langsung atau tidak. Ini namanya jarh wa ta'dil, menilai kualitas rantai. Kesimpulan, cek ada sanadnya, lihat sumber, jangan asal share. Sanad adalah rantai perawi hingga Nabi.
Dalam hadis ada dua, sanad atau isnad dan maten. Sanad menilai jalur, maten menilai isi. Tanpa sanad, kita sulit membedakan hadis sahih, hasan, atau palsu. Ulama menilai kredibilitas, kesinambungan, dan ketelitian para perawi. Bayangkan rantai pesan ke B ke C. Jika satu tidak dipercaya atau putus, informasinya tak valid. Begitu pula dengan sanad. Intinya, pahami sanad sebelum menyebarkan hadis. Rujuk ulama hadis terpercaya. Sanad adalah rantai perawi, dari nabi hingga perawi terakhir yang meriwayatkan. Matan adalah isi atau teks hadis. Tanpa sanad, sebuah hadis tidak punya akar, sulit dipercaya dan mudah disalahgunakan. Ulama memeriksa keadilan dan ketelitian perawi, keterhubungan rantai, serta cacat tersembunyi. Ini disebut jarh wa ta'dil dan hilal. Contoh sanad bersambung dan perawinya terpercaya menghasilkan hadis sahih. Tanpa sanad, bagaimana kita yakin sebuah hadis benar? Ini bukan sekadar formalitas. Sanad adalah rantai periwayatan. Nama-nama perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi hingga sampai kepada kita. Dengan sanad, ulama menilai kejujuran, hafalan, dan kesinambungan riwayat lewat ilmu jarh wa ta'dil. Ada tingkat kepercayaan. Mutawatir paling kuat, lalu sahih, hasan, atau dhaif. Ditentukan dari kualitas sanad dan matan. Di media sosial, kutipan sering viral tanpa sumber jelas. Jangan langsung percaya sebelum cek sanadnya. Langkah cepat, tanya sumber kitab, sebutkan perawi utama, dan cari ulama yang menilai keautentikan riwayat. Contoh, hadis tentang niat diriwayatkan Umar bin Khattab, tercatat sahih di Sahih Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, sanad menjaga kemurnian hadis. Tetap rujuk ulama dan kitab terpercaya. Terima kasih.